Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, senang banget yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema sholat istikharah, awas salah. Nah, banyak orang ternyata yang melakukan sholat istikharah ini, banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sehingga nggak dapat apa-apa, nauzubillah min zalik. Nah, kita lanjutkan lagi nih ya buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Tadi guru kita sempat kepotong sebelum iklan, mau mengajarkan kita bagaimana caranya atau tata cara sholat dari istikharah ini yang baik dan benar tanpa memaksakan kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, tafadhol Bib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana Syam Fadli. Artinya tata cara sholat istikharah sama dengan sholat sunnah-sunnah yang lain. Tadi juga guru kita Ustaz Maulana juga sudah membahas. Artinya kalau bisa waktunya itu diistiqomahkan. Itu salah mengajarkan. Misalnya sekali mau ba'dal isya, misalnya habis sholat fardu, habis isya. Yang kedua juga habis sholat isya. Yang ketiga juga habis sholat isya. Artinya diistiqomahkan. Oh, mau sepertiga malam. Kalau bisa waktunya juga diistiqomahkan. Misalnya setiap jam 1. Jadi setiap jam 1 kita sholat sunnah, bangun sholat sunnah istikharah. Karena memang waktu diistiqomahkan itu sesuatu yang istiqomah punya nazar sendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Punya punya fadilah sendiri ketika orang istikharah. Jadi dilihat oleh Allah, oh dia istikharah, istikharah dan istiqamah di dalam waktunya, insya Allah lebih dimudahkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tata caranya seperti apa? Sama. Misalnya usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, saya sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dibersihkan bagus, artinya badannya bersih, jasadnya bersih, artinya pakaiannya juga bersih. Kemudian wudhu dengan wudhu yang bagus, diniatkan betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat sholat sunnah istikharah. Lantas apa yang dibaca? Yang dibaca tetap pertama dalam madhab kita membaca surah Al-Fatihah, baik dalam sholat sunnah atau sholat wajib atau sunnah, hukumnya wajib membaca suratul Fatihah. Jadi tetap membaca suratul Fatihah, habis membaca surah Al-Fatihah terserah ayatnya. Mau ayat yang panjang atau pengen misalnya kalau yang pendek seperti biasalah qul ya ayyuhal kafirun. Kan sholat kita nggak jauh-jauh. Betul. Kulhu semua. Qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya, tinggi-tinggi sedikit ya qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kadang-kadang bolak-balik, enggak selesai-selesai. Nah, artinya qul ya ayyuhal kafirun itu rakaat pertama. Jadi rakaat pertama habis baca Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua tetap baca Al-Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, baca itu. Atau saya pengen lebih panjang, Ustadz, boleh pegang Quran, ya, pegang Quran, ambil Al-Quran, tapi dengan adab, dengan akhlak, ada tata caranya. Atau yang kecil, diambil di kantong seperti ini, misalnya, kemudian dia buka Al-Quran, sudah dia tandai, bisa dia baca, setelah itu dia taruh lagi seperti ini, nah, kemudian dia ruku, dia sujud seperti biasa. Hadirkan hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu petunjuk. Kemudian setelah salam ada doa-doa astaghfiruka, artinya doa-doa yang sudah ada. Kalau kita bisa bahasa Arabnya, terkadang orang memaksakan harus dengan bahasa Arabnya. Bagus dan juga mendapatkan fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau bahasa Indonesia boleh, seperti tadi. Ya Allah, tadi kan ada pilihan 2 tadi. Benar. Jangan disebutin lagi ya. Nggak usah. Artinya ya Allah kita mengadu, nangis nggak apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menyerahkan pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah putuskan pilihan kita, jadi ataupun tidak jadi. Kan begini, ketika kita ingin sesuatu, kita ingin sesuatu, Allah tidak ingin jadi atau tidak? Nggak jadi. Nggak jadi.
Ketika kita ingin sesuatu, Allah ingin, jadi atau tidak? Jadi. Jadi. Ketika kita tidak ingin, Allah ingin, jadi atau tidak? Jadi. Jadi. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan tata cara Amin. ini hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin Jadi ya tidak rabbal ada surah yang alamin. khusus ya, Habib. Yuk kita lanjut nih Ustadz Maulana, mumpung Ustadz Maulana lagi semangat on fire katanya. Ustadz Maulana, ini ada pertanyaan juga bicara masalah tadi kan saya sempat mengatakan ada kesalahan-kesalahan. Supaya kita nggak salah dalam sunat istiqoroh kita. Nah biasanya kesalahan-kesalahan apa sih yang kita lakukan sampai kita tuh nggak pernah dapat jawaban dari Allah dengan surat istiqoroh kita gitu loh. Mohon izin penjelasan. Astagfirullahaladzim. Ada kesalahan yang timbul. Habib minta maaf ya. Ayo udah mulai kena jantung nih syuting di sini. Ada kesalahan yang timbul disebabkan karena ketika dia salah sunnah istihara, tapi ada kesalahan. Yang paling saya tadi sempat minta masukan dari Habib. Kesalahan apa sih yang biasa terjadi? Ternyata kesalahan biasa terjadi, dia meminta tapi tidak memenuhi haknya Allah. Oh, nggak menjalankan perintah Allah. Tidak menjalankan perintah Allah. Giliran mau minta petunjuk baru datang. Yang paling parah banget, kesalahan maaf tanpa menggurui, tapi hanya mengingatkan. Kesalahan yang paling parah, ketika dia salah sunnah istihara, khusyuk banget. Tapi nangis lagi. Pada saat salat apalagi salat fardu, ya Allah biasa-biasa aja. Sholat fardunya malah biasa. Biasa-biasa aja. Tapi ketika salat sunnah istihara, betul-betul khusyuk dia. Nah ini. Subuhnya jam 10. Ini yang bahaya. Jadi ketika dia lagi menjaga salat sunnah istiharanya, tapi tidak menjaga salat yang menjadi kewajibannya. Nah buat kita juga, ada beberapa kesalahan-kesalahan, mohon maaf tanpa menggurui. Tadi sudah dibahas juga sama Ustaz Sam. Adanya timbul keraguan-raguan. Dia timbul keraguan-raguan. Dia sendiri tidak yakin. Waduh, tidak yakin. Kalau begitu mohon izin, harus ada bentuk keyakinan bahwa saya betul-betul menyerahkan ini. Kayak proposal, ada 2 proposal yang mana mau diterima Allah. Jadi kalau Anda sendiri tidak siap dengan proposal yang Anda ajukan, kenapa harus diajukan? Itu yang pertama. Kemudian apa lagi? Cepat putus asa ataupun tidak terlalu puas. Harusnya, betul tadi kata Habib, bagus sekali kata-kata di ending tausiah yang tadi Habib. Masya Allah. Kalau Allah menginginkan kita tidak mau, tapi Allah mau, akan jadi itu. Masya Allah. Meskipun kita mau, tapi kalau Allah tidak mau, ya sudah. Pasti tidak akan jadi itu. Nah, jangan memaksakan. Dan jangan juga terlalu, ya kalau Allah mau silahkan, kalau tidak apa-apa. Nah, apa sih? Ini mau minta apa ngambek gitu. Iya. Dan yang paling parah juga belum ada pilihan. Oh, yang tadi Ustadz Maulana bilang. Ini pembelajaran besar buat kita supaya apa? Memantapkan pilihan itu. Jadi salah sunat istihara itu adalah artinya memantapkan pilihan. Sekali lagi, memantapkan pilihan berarti sesuatu yang sudah ada. Kemudian tidak boleh ada keraguan-raguan. Lalu mohon izin, jangan, betul tadi kata Sasam, jangan memaksakan. Betul. Dan yang paling penting, apapun pilihan yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Masya Karena Allah. yang tahu diri kita adalah Allah. Allah. Tapi saya ada satu pertanyaan. Apa yang itu? Ustadz akan sholat istiqoroh dan ini susah jawabannya. Apa itu? Pilih nasi kuning atau pilih kepala kambing? Ayo. Dua-duanya dia suka soalnya. Gampang. Apa Nasi kuningnya dikasih sausnya adalah. Kan salah satu doang, nggak boleh dua-duanya. Oh, iya juga sih ya. Nanti istiqoroh dulu ya. Ini Masya Allah. Sambil kita nunggu ya, nanti Ustadz mau istiqoroh. Kita masuk aja yuk, pertanyaan-pertanyaan udah banyak nih ya. Kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke Masya Allah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @inta_fitri. Assalamualaikum Ustadz. Apa benar sholat istiqoroh harus dilakukan menjelang tidur dan tidak boleh beraktivitas apapun, bahkan minum sekalipun setelah sholat istiqoroh? Apakah sholat istiqoroh lebih baik dikerjakan sama orang tua atau orang lain agar lebih netral jawabannya? Soalnya kalau dikerjakan sendiri kadang kita membayangin sesuai keinginan kita. Ini agak memaksakan jadi seolah-olah ya. Dan bisa jadi masuk ke dalam mimpi kita. Padahal itu bukan jawaban yang sebenarnya. Wah ini Ustadz Maulana aja yang jawab nih.
nih? Mohon izin Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin sampaikan ibadah itu tidak menyulitkan banget, tidak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu yakin sama Allah bahwa yang kita lakukan kita minta tolong kepada Allah. Salat sunnah istikharah itu adalah salat sunnah meminta kemantapan hati sebenarnya. Jadi betul kata Habib, tidak ada hubungannya antara mimpi sama salat sunnah istikharah. Jadi kalaupun terjawab di dalam mimpi, alhamdulillah itu petunjuk dari Allah. Dan tidak mesti. Tapi ketika kita ada, kayaknya nih. Nah pertanyaannya, kalau sudah salat sunnah istikharah nggak boleh minum nggak? Waduh, PR juga ini. Nah mohon izin, sebaiknya memang ada baiknya kalau mau menunggu arti dalam mimpi, sebaiknya sebelum tidur. Dan ini harus saya sampaikan, meminta orang lain untuk didekatkan kepada Allah. Karena contoh, Habib aku ada pilihan nih. Tolong dong. Yang mana Ustaz? Apa cerita aja nggak Karena apa-apa. Habib kan lebih dekat Kita dengan dengerin Allah. kok. Apalagi kan Habib kan keturunan Rasulullah. Sama saya juga boleh Ustaz kalau mau cerita. Jadi begini, aku ada pilihan. Apa Tolong ya tuh? Habib. Namanya dibantu, siapa? Namanya? Dibantu ya. Ya Allah. Orang Jakarta. Diminta tolong Habib ya. Tolong dibantu sholat sunnah istikharah. Oh, minta tolong Habib biar netral. Karena yang netral yang lebih dekat dengan Allah itu jawabannya boleh-boleh saja karena kita memohon, karena kadang-kala kita kan tidak bersih. Nggak bersih, masih banyak kotor. Bener. Maka kadang-kala kita minta orang yang lebih dekat dengan Allah, orang yang ada ridha Allah di dalamnya. Siapa itu? Orang tua kita. Karena orang tua yang tahu dengan kondisi kita. Jadi itu boleh. Contoh Ustaz Sam kan minta tolongnya sama Abi Maki kan waktu Oh itu. iya Ustadz benar. Maulana juga. Tapi nggak apa-apa, terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya Mbak Fitri ya. Tadi sudah mendengarkan jawaban dari guru kita Ustadz Maulana, mudah-mudahan tadi bisa terjawab. Dan tadi kalau masalah minum aja sampai kembung nggak apa-apa baru tidur. Supaya nggak aus pas tidurnya. Ini Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah ini dari Instagram Rizko Kokolate. Wah oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apabila saya melakukan sholat istiqoroh dan sudah mendapatkan pertanda atas jawaban apakah saya masih boleh melaksanakan sholat istiqoroh lagi untuk menetapkan pilihan atas pertanda-tanda tersebut. Ini kayaknya lebih memantapkan atau pengen ganti pilihan ini dijawab tausiah aja deh. Masih ada ragu-ragu dong. Iya makanya kita minta Ustadz Syam aja deh jawab di dalam tausiahnya. Tafadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu enggak ada batasannya. Sholat itu enggak ada batasannya, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Artinya ada yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya dilarang sholatnya, misal tadi terbit matahari, pas matahari di tengah-tengah dan pas terbenam matahari, itu hanya waktu-waktu itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mendapatkan waktu-waktu yang mulia, silahkan minta dengan sholat. Silahkan minta dengan sabar, silahkan minta dengan sholat kita. Sholat istikharah apakah ada batasannya? Ketika sudah misalnya, ya Allah antara saya memilih masuk kerja ke perusahaan A atau saya masuk kerja ke perusahaan B, ternyata Allah mudahkan jalannya ke perusahaan B, apakah saya boleh melanjutkan istikharah? Silahkan. Dan sholat sunnah itu adalah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh berhenti meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh puas dalam keadaan kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kita mengatakan ya sudah selesai istikharahnya, karena yang namanya hidup tidak akan pernah terlepas daripada pilihan. Terkadang pilihan itu seperti mudah di mata kita, tapi ternyata itu sulit karena kita tidak pernah tahu masa depan kita. Misal nih ada teman-teman yang mungkin yakin, kita bicara jodoh lagi atau kita bicara masalah pekerjaan. Misal teman-teman yakin skill saya di situ, kehebatan saya di situ, saya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah masuk ke dalam sana, terkadang kita mendapatkan pilihan lagi yang lainnya. Maka mantapkan hati untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk sebagaimana doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau buat hati kami ini ragu setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ada bahasa
setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Berarti setelah diberi petunjuk pun kadang-kadang kita masih ragu-ragu. Maka jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Ya mudah-mudahan tadi Mas Rizko Kokolate ya sudah terjawab tadi pertanyaannya oleh guru kita Ustaz Syam. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih Ustaz Syam nih. Ya. Iya. Pertanyaannya adalah katanya nih kalau bisa pada saat kita selesai sholat istikharah kan kita kan berdoa sama Allah. Itu perlu ada intro-intro dulu atau langsung to the point aja baiknya? Wah, kalau masalah adab-adab berdoa, Imam Nawawi, kemudian ulama-ulama yang lain itu sudah mengajarkan bahwasanya ketika kita berdoa, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Setelah kita berdoa, lanjutkan setelah yang satu ini. Itu mah bukan kita berdoa, ntar dulu ya, Ntar gitu dulu. harusnya. Ya udah deh, buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah-pindah channel ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan